pelaksanaan gaji minimum. Oh my gosh. Hi everyone, welcome back to my channel. This is About Subscribe. Wow, alhamdulillahirobbilalamin. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone. I have. I am Tika. Hi Zika. Hi, Mister. Cantik hari ini Zika. Thank you so much. How are you, Oh, Mister? cantik banget. Dan sedangkan aku enggak. Enggak. You look great. Always great for me. Aduh, ya Allah. Cepet sembuh. Amin. kan? Ya Abang tuh begitulah. Selalu oke aja. No, tak lah. Hari ini aku kalah sama dirimu, Istika. No, bukan masalah itu. Yang penting adalah abang masih bisa melakukan aktivitasnya. Betul. Ya Kita harus kan? bersyukur apapun yang terjadi ya, Istika. Ya. Mungkin dengan ini siapa tahu kan ya. Segala keinginan gitu kan Amin, semua Masya terwujud Allah. ya kan. Amin. Biasanya kan kalau Allah Betul. ingin menaikkan derajat Masya manusia Allah, tuh jangan pasti bikin nangis. dikasih cobaan dulu. Jangan bikin nangis. Amin. Dikasih Allahumma ujian amin. dulu ya Amin. kan. Semoga kita lulus ya, Amin, Istika, amin, ya. Di amin. ujian semua Semoga. ujian kita ada di sini, teman-teman juga di rumah, semua ujian yang Allah berikan kepada kita lulus dan Allah angkat derajat kita. Amin. Allahumma amin. Oke, Mistika, hari ini Yes. dua buah video akan kita reaksikan. Dua buah kali ini, Mistika. Apa Itu nih? tentang inspeksi mendadak. We always talk about Malaysian government. Itu suka datang tiba-tiba ke sebuah tempat untuk inspeksi mendadak. Bener sekali. Ya kan? Jadi Mister, yang aku perhatikan ya kalau di Malaysia, yang inspeksi itu, kalau kita kan biasanya yang kayak heboh-hebohnya tuh kayak pemimpin tuh inspeksi lah ada ke ya. pasar, ya kan. Itu Paling pasti inspeksinya kalau mau election doang. Habis election inspeksinya, udah ya kan? sibuk. Nah, yang aku perhatikan kalau misalnya di sana itu kayak misalnya bawahan-bawahannya atau bagian-bagiannya itu dia tuh benar-benar kerja, jadi benar-benar kerja keluar, Iya, tidak betul, hanya di dalam betul, aja betul. inspeksi. Jadi yang kayak yang aku pernah miss itu adalah yang kayak misal inspeksi harga di supermarket. Betul. Itu kan belum mencocokkan pernah. harga Benar. ya, ada label harga Mencocokkan dengan harga sebenarnya, betul. Ya kan, label Betul. makanan. Betul. Sampai seperti itu Itu loh. Itu yang buat kita tuh wow, kapan ya bisa ada di negara kita juga hal-hal seperti seaktif itu pemerintahnya, Benar. pejabatnya seaktif itu mau turun langsung mencari masalah apa yang ditemui oleh rakyat di pasar-pasar, di kedai-kedai seperti itu. Dan Benar. aku nggak tahu sekarang, Mistika, kira-kira inspeksi apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia kali ini. Itu karena banyak banget video tentang inspeksi gitu. Jadi aku kayak, ya Allah, semoga kita bawa video ini gitu, inspirasi juga banyak orang, Mistika, untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Everyone, ini adalah salah satu inspeksi yang dilakukan oleh pejabat Malaysia. Ketua pengarah JTK, Allahu Akbar, aku nggak tahu lah JTK itu apa. Dan ajak tim buat spot check secara ad hoc secara pelaksanaan gaji minimum. Oh my gosh. UMR-nya tuh, jadi gaji minimum tuh harus dicek. Jadi benar-benar ada standarisasinya. Gitu jadi ke? Coba kita lihat dulu ya, nanti setelah ini baru kita akan memberikan komentar. Everyone, here we go. 1, 2, 3. Kerja dari pukul berapa? 12 jam sebetul je. Full time ada. Tak bayar Ya Allah. Overtime pun diperhatikan. Coba kita lihat. 3 hari je dibayar. 13.5. Abang jaga korang, bukan jaga topik korang. Apa yang kita buat satu Malaysia serentak? Habis. 12 jam sebetul je. Full time ada. Tak bayar Taufiq datang pejabat lah untuk kita bersamaan pasal overtime tu tak ada tu. 1,700 tak cukup tu. Begini pun dilakukan inspeksi. Tempat kita dah tengok operasi Seluruh negara Malaysia Sekarang berkenaan besar-besaran. gaji minimum. Dia laksana dalam base dia laksana 1,700, tetapi dia potong daripada allowance. Ini tak betul. Maknanya kita nak 1,700 minimum, allowance itu tetap kekal. Biar semua mematuhi. Mungkin kita beranggapan, mungkin ramai dia masih perlu juga dapat nasihat daripada kita.
kita kena ambil juga win-win situation. My God, Mister, aku tuh Bahagianya jadi warga negara Malaysia. bahagia Mistika. banget, ya ampun. Jadi yang namanya upah rata-rata, upah terendah tuh bukan Betul. hanya kita lihat di peraturan, Betul. tapi ini benar-benar harus benar-benar Itu yang dilaksanakan. diterima, itu yang harus benar diterima oleh sesuai semua apa pekerja. Betul. Keren banget sih. Ada Aku pengawasnya baru gitu. tahu ada Dan ini pengawasnya. bukan pegawai negeri, bukan Iya. pegawai kerajaan, bahkan yang jaga jaga-jaga toko. jaga-jaga kedai pun Keren banget sih datang itu. memastikan bahwasanya Bener. mereka benar-benar berada di dalam sebuah aturan yang sama, Iya. payung hukum yang sama. Bener. Misalnya 1.700 itu minimum payment, semua harus dapat minimum 1.700. payment 1.700 seluruh Malaysia. Bahkan overtime Betul. juga harus ada ada biayanya gitu ya. loh. Dan itu ada badan pengawasnya, Mistika. Ini aku, kalau udah inspeksi, aku yakin banget loh Mister, kalaupun misalnya ada di sini itu Juara. pasti rakyat-rakyat kita tuh juga pasti Itulah. sejahtera ya. Itulah. Karena walaupun kita ada upah minimum, Betul. ya, upah Itu ceritanya minimum beda lah. lagi ya. Iya, Betul. tetapi itu tuh hanya perusahaan-perusahaan tertentu, jadi Betul. tuh nggak rata. Bahkan Betul. ada yang gajinya itu Iya. di bawah UMR. Kan Gaji sedih. guru dong, cuma dibayar 200.000, 300.000, Ayo. dan itu diterima hanya Iya. 3 bulan berikutnya baru terima lagi. Jadi Nah, ada pengawasan seperti ini memastikan kesejahteraan Benar. itu ada untuk satu Malaysia, Mistika. benar sekali, Mister. Wah, aku kaget, aku amazing Mungkin banget negara sih. kita, kenapa di negara kita nggak ada hal seperti ini? Apakah negara kita takut ya untuk Takut sih, Mister ya. Mungkin bisa Belum takut, siap, ya. belum siap. Dan juga kayak apa ya? Mungkin gajinya nggak merata. Jadi itu kayak misalnya takutnya para investornya pergi jadinya kayak gitu. banyak perusahaan yang tutup gitu Iya. kan. Jadi karena ketakutan itu mungkin mereka nggak melakukan inspeksi mendadak Benar juga, sekali. Mistika gitu. Jadi mereka lebih memperhatikan investor, lebih Exactly. memperhatikan pemilik-pemilik modal dan pemilik-pemilik kedai, Benar. tapi tidak untuk para pegawainya atau para pekerjanya. Iya. So kita bisa lihat kan ketidakseimbangan dan Sangat. ketidakadilan. Iya, benar Padahal sekali, di Mister. sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi belum adil. Belum ada. Tetap saja Iya. selalu ke atas yang lebih Betul. untung. Udahlah, aku kan Wow. sedih kan kalau kayak gini. Tapi luar biasa banget loh. Aku tuh hanya kira itu mereka akan melakukan sidak ataupun Nah. inspeksi mendadak Iya. ke kedai-kedai, Kedai-kedai. sesuatu berkaitan dengan pasar, berkaitan dengan harga, tapi Benar. ternyata gaji juga. Gaji pun harus dilihat ya. Betul, dan itu bukan udah gaji- sesuai dengan Betul. sesuai tidak gitu. Dan itu kan. bukan gaji pegawai kerajaan loh. Padahal Iya. ini pegawai toko pegawai pun toko pun mereka datengin. benar. Lembur pun, overtime pun harus benar-benar diberikan haknya. Wow, keren. jauh, Jauh. masih jauh. Ah, Tapi bukannya tidak mungkin, tapi semoga menuju ke sana ya. pasti insya Kalau Allah. semua dirombak. Oh, Iya, mindsetnya dirombak gitu, benar. peraturannya Nggak, dirombak yang aku gitu loh. inginkan tuh kayak misalnya yang bagian-bagian bawahnya tuh juga istilahnya Iya. ikut terlibat gitu loh. Betul. Maksudnya bener-bener ke masyarakat. Jadi mereka bukan hanya sekedar di kantor-kantor aja, menunggu instruksi, menunggu Betul. keluhan, dan Betul. keluhan pun juga lama kan, slow Betul. respon. Itu benar-benar istilahnya kita Dan harus bukan benar- hanya di certain event atau certain moment Yes. aja, tapi memang regularly, unpredictably juga mereka harus lakukan itu gitu. Jangan ketika mau election, mau pemilu baru turun banyak orang-orang gitu kan. Udah agendanya berbeda lagi gitu kan. Wow. Makanya Mister, di mana rakyat kecil tuh yang diperhatikan adalah ada inspeksi gajinya sudah sesuai atau tidak. Kalau misalnya gajinya semua rakyat tuh udah sesuai dengan Betul. yang mereka dapatkan, Betul. ekonomi pun akan Betul. terbentuk dengan baik. Benar Betul, kan ya betul. Mister? Nah, Betul. terlihat. Gitu. Wah, Pemerintahnya bekerja benar. itu untuk apa? Untuk rakyatnya, dan inilah yang dilakukan. Masya Allah, luar biasa. Wow, masih mimpi buat kita tuh ya. Oke, nah satu lagi nih, inspeksi apakah yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia? Operasi salah laku lesson perniagaan. Oh, Apa izin nih? ya? Iya, izin izin berdagang. seperti itu. Everyone, here's the video. 1, 2, 3.
Apa yang Dia dijual? tak jaga. Awak sebagai pekerja maklum dengan dia. Pasang pangkat minyak, saya akan ambil lesen awak dahulu. Kalau dia nak ambil balik, dia nak lesen dia semula di majlis pasang perangkat minyak. Perangkap minyak apa itu? Lesen dia saya tak perbarui dulu. Dia tamat bila? Hujung tahun. Sehingga 12. Saya ambil dulu. Kayak di resto gitu. Iya, di restoran, di kedai makan. Kalau dia nak balik lesen tu, dia pasang perangkat minyak. Dia saya dah Apa ambil itu lesen, perangkap minyak, masuk. guys? Jadi mungkin kayak Awak tak ada lesen penyaring minyak kali ya, Mister. Tak ada lesen. Bila saya ambil. Bila dia dah pasang perangkat minyak, saya beri. Wih, Kedai makan dijadikan tempat tinggal. Di sini. ini tong sampah. Dia tong sampah ke baldi? Bukan tong sampah. Tong sampah mesti bertutup. Wow. Buang sekarang boleh? Wah. Hal seperti itu pun diperhatikan. Sekarang juga Sekarang juga buang. Atap-atap diperhatikan. Kewangan dia tu kena masuk terus ke dalam metro. Kak, ada 3 kompon sebelum ni tau. Kompon ni kakak tak bayar dulu. Kita pernah keluarkan tapi tak bayar pun kompon tu. Kenapa tak bayar lah? Compound, pasang perangkap minyak, kita datang semula, kita sahkan. Kat sini ada store kan? Sini ada store, betul? Sini ada store kan yang ni? Jom, sini. Ini bukan ni untuk barang, untuk store. Ni bukan store, ni untuk letak barang buang ke? Dulu pasal mayang. Okey, sekarang ni nak buang ke apa? Nak buang kan? Nak buang. Saya nak ni semua kosong. Kosong. Baru boleh ambil lesen tu semula pada majlis. Nanti dia takkan semua kosong lah. Dia tak tulis apa dia jalan tu. Jadi kita lagu syarat kita bayar kompon dulu. Lepas tu kena betulkan perangkap minyak. Baru boleh buka. Tapi dengan syarat kena datang majlis dulu. Buktikan yang tu semua dah ikut syarat kita. Ya. Apa yang ada daripada saya perempuan semua betul. Sudah buktikan semua. Saya pun semua dulu. Bayar taman yang kita keluarkan semua. Settle. Baru boleh buka. Jadi tak boleh buka. Esok dah tak boleh buka. 3 hari ni jangan beroperasi. 3 hari ni kita kasih lah. Kalau akak buat operasi, saya panggil tenaga kesihatan untuk tutup betul-betul kedai akak 2 minggu. Dia pasang tip keliling, orang luar lagi nampak. Dia kasih. Awak fikir. Sita lah. Wow. Amazing. Ternyata di Malaysia tuh nggak boleh ya kedai itu satu sama tempat tinggal gitu. Kerennya ada. Even kayak misalnya, kalau misalnya kadang-kadang kita lihat inspeksi itu bukan inspeksi ya, maksudnya kayak kelihatan restoran di mall gitu, pasti kan ada orang mallnya yang ngecekin apakah bersih atau enggak, menjaga kebersihan. Kalau ini benar-benar dari pemerintahnya, padahal kan tadi kondisinya kayak misalnya di jalan kayak gitu kan, dicekin apakah dapurnya bersih atau tidak, bagaimana perawatan kayak misalnya untuk pembuangan minyaknya, minyak kotornya, tong sampahnya pun diperhatikan. Storage-nya juga diperhatikan. Jadi itu benar-benar apa yang akan diberikan ke pelanggan itu adalah yang the best. Jadi yang terbaik tuh bukan hanya dilihat dari tampilan luarnya, tapi benar-benar harus secara menyeluruh. Aku baru tahu loh, ya Allah. Aku baru jadi itu ternyata tuh aku tuh benar-benar makin kesini tuh makin merasa oh my jauh God, ya. nyaman dan aman banget ternyata di sana ya, Mister. Kalau aku mikirnya tuh kok jauh banget gitu loh. Gitu aku tuh kadang-kadang pulang ya guys beli nasi goreng gitu kan. Ini yang jual nasi goreng itu di lantai tuh sampai tidur-tiduran. Iya, benar. Karena itu rumah dia juga gitu. Ambil tidur-tiduran di lantai gitu, nunggu orang yang beli gitu. Aku datang ya dia bangun gitu. Aku datang dia tidur lagi gitu kan. Kamar tamunya di situ, di depannya dijadikan warung nasi gorengnya seperti itu. Jadi ternyata di Malaysia nggak boleh. Rumah di situ, kedai juga di situ. Dan tadi aku bilang kayak misalnya tampilan luar dan tampilan dalam tuh harus benar-benar sama bagusnya, sama bersihnya. Kadang-kadang tampilan luarnya ya udah terlihat bagus,
tampilan dalamnya bagaimana, kan kita nggak pernah ngecek ya. Tapi di sini pemerintahnya benar-benar memastikan itu sampai ke belakang. Ya loh kan, mau menyediakan makanan buat para pelanggan kan nggak mungkin tiba-tiba atasnya kotor kan, takut ada yang netes atau mungkin di flashlight tuh kan. Iya. Itu di atas, itu di center. Benar. Apalagi kalau misalnya dapurnya kotor, siapa tahu kayak misalnya banyak pets yang bukan pets, apa ya namanya, pokoknya binatang hewan-hewan ya yang bikin banyak penyakit itu kan. Wah, itu kan juga membahayakan ya. Dan yang paling aku salut adalah pemerintahnya itu benar-benar tegas. Kamu perbaiki ini dulu semua, baru bisa saya kasihkan lesson. Nah, kadang-kadang kalau di tempat kita nih, kita mikir gini, udah kasih aja. Iyalah ya kan, nih Pak buat rokok. Yang penting lesson saya ada. Besok masih jualan. Kalau itu benar-benar tegas. Betul. Tegas walaupun ada bicaranya itu sangat sangat santun gitu, sangat informatif juga, bukan artinya tegas harus marah-marah. Kenapa ini nggak ada? Kenapa ini? Datang dengan merusak rumah orang, datang merusak kedai orang. Bener. Tapi datang bener-bener tahu kan di belakang ada store. Iya. Itu nampak. Sini ayo babul. Itu dengan bahasa yang enak juga, dengan memberikan informasi, dan hopefully itu memberikan kesadaran kepada sang pemilik kedai gitu, Mistika. Jadi yang kita pelajari saat ini adalah untuk kedai di Malaysia itu benar-benar harus ada SOP-nya. Jadi bukan hanya sekedar kedai, bukan hanya untuk jualan aja. Itu bedanya. Banyak sekali yang harus dipersiapkan. Itu bedain, aku highlight. Kalau kita kan membuka usaha tuh mudah aja. Iya. Buka depan rumah, buka. Yeah. Belum ada sertifikat halalnya, jual aja, gitu kan. Tidak ada daftar harganya, jual aja, gitu kan. Mau di belakang rumah kita seperti apa, di depan harus cantik, gitu. Jual aja, seperti itu. Bisa, boleh. Sedangkan di Malaysia, mau jualan aja kamu harus pakai apron. Kamu mau jual aja kamu harus divaksin. Harus divaksin, harus pakai sarung tangan, Mistika. Kadang-kadang harus pakai penutup mulut yang transparan itu juga gitu. Kalau tingkatannya lebih tinggi. Di sini kita vaksin is spending money. We sell not to spend money, to earn money. Why we should we take the vaksin tinggi seperti itu? Ya Allah, beda banget ya standarnya gitu. Dengan begitu kan pemerintah juga memastikan semua rakyat sehat. Ketika semua rakyat sehat, rakyat bisa berkualitas, beraktivitas dengan bagus. Anak-anak ke sekolah, orang bekerja maksimal, pelajar bisa menghasilkan ilmu ataupun menciptakan sebuah inovasi seperti itu. Itu adalah target besarnya. It's not just about food that comes to your tummy seperti itu, tapi sehat. Rakyat yang pintar, rakyat yang terjaga seperti itu, Mistika. Kadang-kadang kita hanya memikirkan enak kok, udah makan aja. Enak kok, halal. Apa itu? Ayam halal. Padahal kita nggak tahu. Aduh, kok kayak aku banget, aku malu loh. Gitu kan, kalau kita kan minyak kita dipakai berapa kali tuh goreng itu kan, goreng tahu, gorengan itu di pinggir jalan itu kan. Bener. Sampai hitamnya minta ampun gitu kan. Tak ada yang ngawasin. Gitu. Kalau mau ngawas, saya kan rakyat kecil. Bapak memutuskan mata rantai kehidupan saya gitu kan. Adalah drama lagi gitu. Emang komplit ya. Komplit masalah yang ada di sini gitu. Semoga one day. Lagi-lagi hanya itu yang bisa kita bilang, Mistika. Semoga one day dengan adanya video ini kita bawa ke sini juga, itu menjadikan referensi buat kita semua. Mungkin yang belum pernah melihat video seperti ini, kita bawa buat kalian juga, menjadikan ini referensi dan menjadikan ilmu untuk kita semua. Ternyata harus seperti ini loh. Enggak cuma asal jual aja, enggak mau jual tiba-tiba besok jual, besok tiba-tiba besok pengen jual ya, besok langsung jual. Enggak, harus ada SOP-nya. Didaftarkan, ada lesson, baru kamu boleh jual seperti itu. Masya Allah, terbaik. Oke everyone, semoga memberikan informasi buat kita semua. And that's all from us. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, then Hamzah and the new channel. Don't forget to subscribe. Ada informasi from us in Indonesia. Boleh banget. Indonesia bisa. Pasti bisa ya. Harus bisa. Bye everyone. Assalamualaikum.